Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 447-448, atau episode 473-474, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng dan yang lainnya telah tertipu akal busuk Qiu Chika, dan setelah Qiu Chika menghancurkan dirinya, dan yang tersisa tinggal Luo Feng, harimau yang menusuk, Jam Ungu dan Gold Chang, di mana saat ini, Gold berencana menghabisi semuanya termasuk Lu Feng, dan mendapatkan semua harta yang dimiliki oleh semua kaisar, dan juga Lu Feng. Namun ternyata kesatria Jam Ungu memiliki bola api, yang jika itu ia ledakan, maka semuanya akan hancur. Yerqing Tiger berdiri dengan Luo Feng, sambil terkejut pada bola kristal hitam yang tampak normal, tetapi energi yang dipancarkannya tidak biasa sama sekali. Itu adalah kristal Dewa Api, dan yang sangat canggih, pikir Luo Feng. Ini setidaknya tingkat yang lebih tinggi daripada yang aku beli. Dia telah menghabiskan 800 juta sebelumnya untuk membeli kristal Dewa Api Kaisar yang tinggi. Tapi, yang ini jelas berada pada level yang berbeda. Sesuai dengan karakteristiknya, tentu saja ada kristal Dewa Guntur dan kristal Dewa Air. Namun, dalam hal daya ledak, kristal Dewa Api adalah yang termurah untuk dibeli, karena itu yang paling biasa. Yang lain memiliki kualitas khusus lainnya dan berguna dalam situasi lain, secara alami pejuang masih akan membelinya. Hahaha, tawa yang meledak, suara Gold Chang bergema di dalam dadanya. Purple Clock menggunakan kristal Dewa Api. Mengancam aku, kamu mengancamku. Suara Gold Chang seperti guntur. Tubuhnya yang besar sudah berakhir melihat Jam Ungu. Menggunakan kristal Dewa Api itu untuk mengancamku. Hahaha, kristal ini adalah kartu as paling terkenal kamu. Sebuah kristal Dewa Api A812, aku mendengar bahwa kamu membawa ini untuk menakuti banyak lawan di masa lalu, memungkinkan kamu untuk bertahan hidup sampai sekarang. Dan kamu berani mengambilnya untuk mengancam aku. Namun Purple Clock berbicara dengan lembut, kristal Dewa Api A812 adalah item tingkat yang sangat tinggi. Ini mirip dengan 3 kali ledakan Kaisar Puncak. Hanya dengan ledakan yang ini saja, Duda menghabiskan semua kekayaan aku saat itu, untuk dapat membelinya. A812, pikir Luo Feng. Semakin banyak kekuatan kristal itu, semakin tinggi harganya. Kristal dengan kekuatan ledakan Kaisar tinggi bernilai 800 juta. Kristal A812 ini, bagaimanapun, akan membutuhkan setidaknya 12 miliar poin. Purple Clock mungkin harus menghabiskan lebih banyak tanpa diskon. Untuk jumlah yang sangat besar, itu bisa membuat banyak kaisar bangkrut. Banyak yang akan memilih untuk membelanjakannya untuk memperkuat diri mereka sendiri, atau membeli senjata dan sebagainya. Sangat sedikit yang benar-benar akan membeli kristal seperti ini. Kamu benar, aku sudah menggunakannya untuk bertahan berkali-kali. Ucap suara Purple Clock tipis saat dia melanjutkan, aku percaya bahwa kali ini akan sama. Tidak ada gunanya, itu memiliki sedikit ancaman bagiku. Kata Gold Chang dengan percaya diri. 3 kali kekuatan Kaisar Puncak, itu pasti tidak bisa membunuhmu, tapi dalam ruang kecil ini, itu pasti dapat menghancurkan 5-10% dari tubuhmu yang abadi. Jam Ungu memandangnya, kamu sudah terluka, lagi, dan kamu akan butuh waktu lama untuk pulih. Gold Chang mengangguk, bagus. Gold Chang menoleh ke Luo Feng, manusia, Jam Ungu ini sepertinya masalah, kupikir aku lebih baik membunuhmu dulu. Mendengar itu Luo Feng tetap diam. Suasana di ruangan itu tegang. Ketiga prajurit yang lebih lemah memandang kehadiran Gold Chang yang memaksa mereka mengeluarkan kartu as mereka. Jika kartu as mereka terbukti cukup menakutkan, Gold Chang harus menarik diri. Jika mereka tidak memiliki apapun, maka dia akan bergerak. Ini normal dalam pertarungan antar prajurit. Pada tingkat ini, makhluk-makhluk ini kuno dengan jutaan tahun di belakang mereka. Bahkan jika mereka bisa menekan dan membunuh musuh, pertama-tama mereka akan benar-benar menguasai mereka.
Jika mereka segera keluar dengan segalanya, memaksa musuh untuk mengayunkan kristal Dewa Api yang menakutkan, maka keduanya akan jatuh, bukankah itu konyol? Dimungkinkan untuk memiliki dua korban, mereka biasanya tidak akan mengambil risiko pertukaran semacam itu. Sayang sekali, ancamanmu terlalu rendah. Gold Chang mengungkapkan senyum cerah, kalau begitu, kalian semua akan mati dulu. Bergerak, Purple Clock berteriak, bunuh. Yerching Tiger langsung membakar tubuhnya yang abadi. Berikan semuanya, jawab Luo Feng. Tiga prajurit yang lebih lemah segera mengerti bahwa keputusan terakhir Gold Chang adalah untuk membunuh mereka semua. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah, meskipun mereka tidak bisa berurusan dengannya, hampir seperti tiga semut melawan gajah. Seketika itu juga, energi petir yang luas mengelilingi Gold Chang dan menyebar ke seluruh ruangan. Membunuh, dia memegang tombak gunturnya dan sudah membakar bagian tubuhnya yang abadi, membuat yang lain gemetar karena gelombang energinya saja. Dia membakar tubuhnya yang abadi, dia mencoba menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Membunuh kami dengan biaya paling murah. Purple Clock berkomunikasi dengan dua lainnya. Jangan menahan diri, gunakan segalanya. Yerching Tiger melolong marah. Dia sudah sangat terluka, hampir seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, ketika dia membakar seluruh tubuhnya yang abadi untuk diledakkan. Ledakan memenuhi seluruh ruangan, kekuatannya hanya sekitar 20-30% dari ledakan Kyuchika. Yerching Tiger akhirnya mati. Bodoh. Gold Chang sedikit bergetar, bahkan tidak peduli dengan tindakannya. Yang, Purple Clock melolong, kita harus memberikan semuanya. Matanya dipenuhi kegilaan, namun, tidak peduli berapa banyak dia berteriak pada Luo Feng bukan abadi, dia tidak memiliki tubuh abadi untuk dibakar, bagaimana dia bisa mengeluarkan semuanya? Mati, mata Gold Chang merendahkan dan dingin. Manusia, kamu benar-benar tidak berguna. Purple Clock kehilangan kegilaan di matanya, hanya menyisakan kedinginan. Selaput ungu muncul di seluruh permukaan tubuhnya, ketika sebuah jam kuno yang ditutupi dengan ukiran misterius muncul. Luo Feng bahkan tidak mengenali kata-kata itu. Jam mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Jam tiba-tiba berubah dan terbang, dengan cepat mengembang sebelum menelan seluruh ruangan. Ruangan itu hanya sebesar itu. Oleh karena itu, Luo Feng dan Gold Chang tidak punya ruang untuk menghindar, karena seluruh ruangan tertutup oleh jam. Jam kuno ungu itu sepertinya memiliki usia abadi di dalam. Energi kuat membuat Luo Feng gemetar. Harta karun sejati. Ini adalah harta karun sejati. Saat itu harta yang didapat dan digunakan Kaisar Yanzhu dari ayahnya, bahkan kekuatannya tidak sekuat yang ini. Ini jelas merupakan harta karun sejati yang digunakan para ksatria. Jam ini, adalah harta kuno dengan kekuatan besar. Di dalam ruangan, ketiga prajurit itu terperangkap di dalamnya. Seluruh jam memiliki diameter 16 meter, mencakup lebih dari setengah permukaan ruangan. Kaisar Jam Ungu. Gold Chang tampak terkejut padanya. Kamu semua tahu aku menggunakan jam api untuk menyerang dan membran jam ungu untuk perlindungan, tetapi tidak ada yang tahu bahwa harta aku yang sebenarnya adalah jam kuno yang misterius ini. Dia mengejek ke dalam, memesan, Gold Chang, kamu ingin membunuhku, jadi jangan salahkan aku karena membunuh kamu lebih dulu. Dua kaisar puncak dan satu batas kaisar telah jatuh ke jam ini sebelumnya. Kamu dan manusia akan mati hari ini. Manusia, kamu benar-benar tidak berguna, kamu harus mati juga. Dengan kamu mati, harta pertahanan misterius itu akan menjadi milikku. Dua suara terpisah terdengar, masing-masing dalam pikiran Luo Feng dan Gold Chang. Setelah itu, jam ungu mundur selangkah dan berjalan melewati jam kuno. Dia sudah lama menyatu dengan itu, dan mampu memadukannya ke dalam tubuhnya dan melewatinya. Ketika dia melangkah mundur, dia menempatkan kristal Dewa Api Hitam bernilai lebih dari 10 miliar elemen campuran dalam waktu. Tidak baik, ekspresi Gold Chang berubah. Masalah, Luo Feng melihat kristal itu dan itu sudah meledak. Meledak, Purple Clock tertawa, cukup mengandalkan dirinya sendiri dan jam saja tidak cukup untuk membunuh Gold Chang. Meskipun hartanya sangat kuat, ada batas di mana ia akan memperluas kekuatannya. Meskipun Luo Feng memiliki sayap sawu, dia tidak mungkin membunuh Kaisar Puncak. Oleh karena itu Purple Clock harus menggunakan kristal Dewa Api. Kristal ini memiliki kekuatan ledakan 3 Kaisar Puncak. Secara teori itu hampir tidak bisa merusak Gold Chang. Namun,
Situasi yang dihadapi berbeda. Seluruh ledakan terkandung dalam jam kuno, dan diatur lebih lanjut oleh kualitas khusus menjadi serangan terfokus. Itu sepenuhnya diarahkan dan dengan kendali Purple Clock langsung. Serangan itu akan menghantam Gold Chang. Ini akan meningkatkan kekuatan serangan sebanyak 10 kali. Dengan begitu, bahkan batas kaisar akan terbunuh. Kecuali jika batas kaisar ini memiliki baju besi raja atau baju zirah luar biasa seperti itu, atau harta yang sangat berharga seperti jam kuno ini. Sebelumnya ketika jam ungu menyerang kaisar malam dan ledakan Kyuchika dan keluar tanpa rusak, ia memiliki perlindungan membran jam ungu. Sejak dia memperoleh jam kuno, dia telah membunuh kekuatan super lainnya dan menggunakan sejumlah besar kekayaan untuk memperkuat dirinya sendiri, seperti membeli kristal dewa api yang sangat mahal. Namun, ia tetap diam, karena mereka yang menyaksikan gerakannya terbunuh. Membunuh manusia itu dan Gold Chang akan memberiku rejeki nomplok lagi. Gold Chang bahkan mendapatkan kekayaan prajurit lain sebelumnya, dan kekayaannya sendiri harus sangat besar. Aku akan menggunakannya untuk membeli 2 kristal dewa api lagi, jam ungu merenung di dalam. Dan manusia itu, meskipun dia jauh lebih lemah, pertahanannya sangat mengejutkan. Dia mungkin memiliki harta kuno seperti jam kuno aku. Pikir Purple Clock mengantisipasi dalam dirinya. Mati, pergi dan mati, semuanya milikku. 3 penduduk asli di ruang kontrol mengawasi semuanya melalui pemindai, mengamati semua yang terjadi di dalam ruang harta. Bunuh satu sama lain, semakin kamu membunuh semakin baik. Mati saja kalian semua. Poai, Vladimo dan Menbu semua sangat bersemangat, dan mereka menyaksikan proyeksi dengan gembira. Sebagai orang yang selamat dari tragedi itu, mereka memperlakukan semua ras lain sebagai musuh. Terutama mereka yang berpartisipasi dalam perang wilayah luar, mereka paling membenci mereka. Karena ras mereka hampir musnah, karena 4 ras puncak yang menempa medan perang. Hanya untuk menempa medan perang, mereka harus menghancurkan ras kita. Kebencian mereka sangat dalam, namun untuk 4 ras tingkat puncak, itu seperti beberapa singa kuat, yang membangun daerah untuk bertarung, kelinci yang menduduki daerah itu, pertama kali secara alami harus disingkirkan. Bagi singa, memakan kelinci itu, seperti menginjak semut. Namun bagi kelinci dan semut, singa menjadi musuh besar. Antara ras, tidak ada belas kasihan. Mati, kalian semua harus mati. Para penduduk asli menyaksikan dengan kebencian di mata mereka. Sementara itu, jam ungu tampak sangat kuno, dipenuhi dengan ukiran yang menyebarkan energi yang kuat. Dengan diikuti gemuruh, ledakan meletus di dalamnya, dan meskipun seluruh kekuatan disalurkan ke satu arah, itu masih membentuk gelombang besar ke arah luar. Dan, seketika itu juga, gelombang tak berbentuk menyebar di sepanjang area, gelombang itu bergemuruh, dan itu langsung mengalir kembali ke tubuh Purple Clock yang kurus. Meskipun telah menyebar lebih dari 90%, kekuatan itu masih membuat tubuhnya hancur sebelum direformasi. Namun dia tersenyum penuh semangat, dan matanya dipenuhi dengan antisipasi. Gold Chang, manusia, kalian semua akan mati dan harta kalian akan menjadi milikku, semua akan menjadi milikku. Hahaha, ketika itu terdengar juga teriakan marah, yang keluar dari tenggorokan Gold Chang, dan matanya dipenuhi amarah. Jam ungu, dia menatap tajam. Ledakan, jam kuno itu bergetar ketika kekuatan mengerikan yang terkondensasi di dalamnya melesat ke satu arah, langsung ke Gold Chang. Pada jarak sedekat itu, Gold Chang tidak punya cara untuk menghindar, dia langsung menerima serangan yang mengerikan. Kekuatan yang seharusnya meledak ke segala arah berkonsentrasi padanya, karena kekuatannya diperkuat 10 kali lipat. Awalnya hanya memiliki kekuatan 3 kali ledakan Kaisar Puncak. Tapi, sekarang 10 kali lebih banyak. Dan kemudian, energi membengkak di dalam tubuh Gold Chang, dia sudah membakar 3% dari tubuhnya yang mati sebelumnya untuk menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Tetapi sebelum dia bisa melakukan apa saja, dia terjebak dalam jam kuno. Jika dia membakar lebih banyak energi abadi, pada batas Kaisar, dia bisa menahan ledakan untuk sementara waktu. Namun itu tidak berguna, dia hanya bertahan untuk saat itu. Kekuatan awalnya dari membakar energi abadi, bisa bertahan pada ledakan untuk sesaat itu. Tetapi dalam hal kuantitas, 3% dari energi abadi itu langsung habis. Saat menghadapi serangan itu, dia membakar lebih banyak energi abadi, yang mencoba menahan ledakan itu, dan pada saat itu, dia tahu, ini sudah berakhir.
Aku mati, eriak Gold Chang penuh keputusasaan. Murid-murid aku, guru-guruku, aku, Gold Chang mengucapkan selamat tinggal pada kalian semua. Aku berharap di masa depan yang jauh, bahwa aku akan dihidupkan kembali dan akan dapat melihat kamu semua lagi. Matanya dipenuhi dengan rasa sakit saat ia berteriak marah, di tengah-tengah kegilaan. Jam ungu, kamu ingin membunuhku. Kamu akan mati juga, meledak. Dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri pada saat terakhir. Serangan normal seperti ledakan kristal Dewa Api, yang membunuh seorang kaisar memiliki efek destruktif. Serangan ini menghancurkan energi itu sendiri. Sama seperti ketika Gold Chang menghancurkan 50% dari tubuh Kaisar Malam, itu tidak membuat terlalu banyak riak di sekitar ruangan. Namun jika seseorang memilih untuk tidak menahan kehancuran, tetapi justru merusak diri sendiri. Sama seperti bagaimana ledakan Kaisar Malam itu sangat besar, itu mirip dengan Gold Chang yang menjadi ledakan kristal Dewa Api sendiri. Kemudian, terlihat seperti ada sebuah energi kristal yang mendidih. Dan seketika itu juga, ledakan Gold Chang bahkan lebih mengerikan. Itu seperti dua kristal Dewa Api yang meledak secara bersamaan, kekuatannya sangat mengerikan. Di luar jam kuno, tidak, ekspresi Purple Clock berubah. Dia telah berada di luar area ledakan selama ini, dengan jam kuno melindunginya dengan mengendalikan arah ledakan. Dia secara alami merasakan ledakan kuat menuju ke arahnya. Saat dia tidak bisa mengendalikan arah ledakan lagi, energi akan meledak ke segala arah. Membran jamnya dapat menyebar 90% dari kekuatannya. Tapi, kekuatan terakhir masih cukup untuk benar-benar menghancurkan Kaisar Puncak. Bagaimanapun ini adalah ledakan batas Kaisar dan mirip dengan kristal Dewa Api lain. Mengikat, ikatkan, semua dalam satu arah, semua dalam satu arah. Menghadapi kematian, dia memberikan segalanya untuk mengendalikan jam kuno, dan mencoba mengendalikan ledakan Gold Chang, bersamaan dengan ledakan kristal awal, dan berusaha mendorong semuanya ke bawah. Daerah lain akan menerima kerusakan jauh lebih sedikit. Dengan cara ini, kekuatan yang menekan jam itu sendiri jauh lebih lemah. Tapi, itu jelas sangat sulit untuk mengendalikan begitu banyak kekuatan, bahkan dengan jam kuno. Kemudian, dia membakar energi abadi, sementara matanya dipenuhi kegilaan. Membakar energi abadi yang hampir seperti banjir bergolak mengalir, dia dengan gila, menggunakan kekuatan yang dia dapatkan dari itu. Kekuatannya yang sangat besar, dalam upaya terakhirnya untuk mengendalikan ledakan dari Gold Chang, bersama dengan kristal Dewa Api. Dua kekuatan bersatu, mereka fokus dalam satu arah. Ke bawah, ucap Kaisar Jam Ungu, seketika itu juga, kekuatan menghantam tanah ruang harta karun, ini berada di dalam area jam kuno. Dinding dan permukaan ruangan itu sangat kuat, karena itu bahkan bisa menahan ledakan Kaisar Puncak. Orang harus tahu bahwa itu sudah menjadi kekuatan serangan normal seorang ksatria. Namun ledakan batas Kaisar, terkonsentrasi oleh jam kuno memiliki kekuatan 10 kali lipat. Tanah langsung menerima lebih dari 100 kali kekuatan. Permukaan logam ruangan itu mulai terkoyak, titik pusat tempat peti itu terbentang secara alami juga menerima serangan. Bahkan ketika tanah terkoyak, kedua belas rantai yang menghubungkan peti ke tanah memiliki pertahanan yang sangat kuat, karena kedua belas rantai tetap tidak rusak oleh kekuatan dahsyat tersebut. Kemudian kekuatan itu menembus tanah. Namun daerah lain di bawah ruangan itu jauh lebih lemah. Ketika Kaisar Malam meledak dengan hanya 50% dari tubuhnya yang abadi, itu sudah mengurangi area sekitar 60 km menjadi tidak ada apa-apa, tetapi serangan ini jauh lebih kuat. Orang bisa melihat kekuatannya didorong ke bawah. Kedua belas rantai dan peti di tanah terlempar jauh, bagian depan serangan menghancurkan cincin dunia yang melepaskan sejumlah besar barang. Itu menciptakan gua sedalam 6.000 km ke bawah sebelum tersebar, karena semua yang ada di daerah itu hancur. Gold Chang menderita tragedi, Luo Feng juga tidak melakukannya dengan baik. Ketika kristal Dewa Api terfokus pada Gold Chang, beberapa kekuatan menghantam Luo Feng. Ancaman ini tidak terlalu besar dan dia bisa menahannya. Namun ketika Gold Chang meledak, itu adalah masalah. Meskipun Purple Clock memaksakan semuanya, gelombang yang berserakan masih sangat kuat. Luo Feng dilanda kerugian sekitar 50% dari ledakan batas Kaisar. Lu Feng berusaha menghindari, ketika Gold Chang meledak, Luo Feng langsung tahu itu berbahaya. Dia menyembunyikan tubuh manusianya segera di dunia internal.
Tidak seperti menggunakan cincin dunia untuk mengambil item, 3 tubuh Luo Feng bisa langsung beralih atau memasuki dunia internal. Dunia internal digunakan untuk memelihara mereka, dengan inti di dalamnya, meskipun ia bersembunyi di dalamnya, ia menyembunyikan inti asli dalam cincin dunia di dalam sayap Sawu. Sayap Sawu telah lama menyatu dengan tubuhnya. Otot-ototnya benar-benar menyatu dengan itu, dan cincin dunia itu sama, tentu saja dia bisa memasukkan cincin dunia itu. Dengan demikian, ini adalah cara paling aman saat ini. Gemuruh, sayap perak menyembunyikan cincin dunia dan jatuh ke bawah. Pada saat yang sama, sejumlah besar barang-barang lain di luar dipaksa turun bersamanya. Sebenarnya, cincin dunia itu adalah sesuatu yang Luo Feng pesan khusus, dan pertahanannya sangat kuat. Gabungan kekuatan serangan saja tidak akan mematahkannya. Tapi dia tidak berani bertaruh, karenanya dia menempatkannya di balik sayap Sawu. Ketika sayap memeluk cincin dunia, rantai, peti dan pecahan logam, cincin dunia Gold Chang langsung hancur, dan itu mengeluarkan sejumlah besar item. Kekayaan para kaisar lain dari masa lalu dan miliknya, mereka semua terlempar ke bawah. Semua milikku, mereka semua milikku. Ketika tanah benar-benar hancur, Purple Clock yang telah membakar energinya untuk mengendalikan ledakan berteriak, dia sudah menggunakan 26% dari tubuhnya yang abadi. Itu adalah kerugian besar. Itu sepadan, namun dia sepenuhnya mendapatkan harta yang berharga. Semua harta dari kaisar dan kaisar membatasi kekayaan, harta pertahanan manusia dan peti yang dirantai, semuanya adalah milikku. Kehilangan tubuhku yang abadi, itu sangat berharga. Meskipun dia dikejutkan oleh tanah yang hancur, dia langsung berlari turun, setelah melihat harta itu. Dampak kekuatan menciptakan parit dalam yang lurus ke bawah. Namun, diameternya hanya sekecil itu. Sejumlah besar harta tidak mungkin jatuh langsung ke dalamnya. Oleh karena itu seperti pecahan kaca yang menempel di sisi ruangan, semua jenis benda jatuh, dan memantul dari sisi ke sisi. Berantakan sekali. Namun, mata Jam Ungu berkilau karena kegembiraan. Bahkan jika orang normal melihat sejumlah besar uang tunai berkeliaran di jalan-jalan, menutupi seluruh jalan, meskipun mungkin berantakan, dia akan tetap bersemangat. Semuanya milikku. Hahaha, aku akan membeli 2 kristal Dewa Api lagi nanti. Dan aku akan membeli slot untuk mempelajari jam Gunung Api Dewa, dan sejumlah besar harta pemulihan. Juga, dia bergegas ke bawah dan dengan cepat mengumpulkan barang-barang yang jatuh, dengan penuh semangat merencanakan langkah selanjutnya. Segala macam harta dilemparkan ke sekeliling. Seperti jam ungu, itu adalah sesuatu yang bahkan nilainya berharga, bagi para ksatria. Sayap Sawu, itu bahkan akan membuat ksatria menjadi gila. Atau sesuatu yang lebih tinggi, yang akan digunakan oleh para master semesta. Dan segala macam hal seperti baju besi biasa, atau hal-hal lain. Dalam semua itu, tidak bisa dihitung. Harta dibutuhkan untuk menjelajahi daerah berbahaya, dan diperlukan untuk pertempuran, seseorang harus membeli dalam jumlah besar. Hahaha, ini mendebarkan, sangat mendebarkan sekali. Terlalu mendebarkan. Kemudian Purple Clock bergegas turun, dan mengumpulkan apapun yang dia temukan. Sayap Sawu terus turun ke bawah, dan di sampingnya ada peti dan harta karun yang besar. Aku benar-benar bisa mengumpulkan begitu banyak juga, hahaha. Sebuah bagian logam mengambang di samping sayap jatuh bersamanya. Itu adalah logam kelas G yang diubah oleh klan Mosa. Tentu saja, itu hanya menyalin naluri energinya, karena masih lunak dan berbasis energi. Tubuh Mosa tidak dapat sepenuhnya mengubah dirinya menjadi logam kelas G. Sayap menghilang dan disimpan di dunia internal. Cincin dunia kemudian disimpan dengan pecahan logam Mosa, karena tidak mungkin untuk memindai di dalam menara. Dengan riak energi yang terus menyebar dari ledakan, Purple Clock tidak punya cara untuk menemukan ini dari atas. Peti ini juga milikku. Peti yang diikat oleh 12 rantai, yang terhubung dengan pecahan logam itu, tiba-tiba lenyap. Tombak guntur Gold Chang. Hehehe, sebenarnya tidak rusak, itu milik aku sekarang. Apa ini? Cincin ruang. Cincin dunia, sepertinya itu dari cincin dunia Gold Chang yang rusak. Ada cincin lain di dalam, aku akan mengambil semuanya. Hehehe, perangkat ini menyimpan sum-sum pohon Dewa Ungu, pasti tahan lama. Tidak patah bahkan setelah menabrak dinding berkali-kali, aku akan menerimanya juga. Ini semua bernilai 1 miliar elemen campuran, aku akan menerimanya.
Aku akan mengambil semuanya. Bagian logam tubuh Mosa dengan mudah menyapu sejumlah besar benda yang jatuh, hampir seperti uang tunai dari langit. Luo Feng tidak peduli, mengumpulkan sebanyak yang dia bisa. Purple Clock juga mengumpulkan harta dari atas. Keduanya, satu dari atas sementara yang satu dari bawah, mereka berdua sedang mengumpulkan harta. Di mana peti itu Purple Clock mengerutkan kening saat dia bergegas turun. Apakah menabrak dinding, dan jatuh di suatu tempat di samping? Ini adalah parit sepanjang 6.000 km, yang secara alami terhubung ke beberapa jalur di sepanjang menara. Oleh karena itu, beberapa mungkin memantul dan terbang ke samping. Aku harus menemukan peti itu. Semua harta bersama mungkin tidak akan sebanding dengan nilai peti itu. Dan manusia itu, aku ingin tahu harta apa yang dia miliki. Pikir Purple Clock. Ketika Gold Chang meledak, sejumlah besar harta terbang berantakan dengan sayap perak. Dengan sejumlah besar item yang tersebar di sekitarnya, Purple Clock tidak memiliki cara untuk membedakan mana yang menjadi milik Luo Feng atau milik yang lainnya. Pertama-tama aku akan mencari peti itu. Itu yang paling berharga. Selama aku bisa mendapatkannya kembali, aku akan menemukan cara untuk membukanya. Dia mulai mencari-cari, sesekali menemukan harta karun lainnya di sepanjang jalan dan menyimpannya. Dia hanya menyimpannya di luar angkasa, karena dia memiliki banyak pengalaman dalam hidupnya. Dia telah mengalami banyak hal, dia tahu tentang bentuk kehidupan khusus, hal-hal yang tidak tampak seperti bentuk kehidupan dari penampilan, tetapi begitu mereka disimpan dalam cincin dunia, itu akan menjadi masalah. Karena itu ia menyimpan semua barang berharga di cincin ruang. Tidak peduli seberapa kecil, itu tetaplah sesuatu yang berharga. Ini semua logam kelas G, aku akan mengambilnya. Dia mengumpulkan bagian logam kecil dan besar. Logam itu juga sangat berharga. Siapapun adalah kekayaan abadi yang normal, dan jika ditambahkan bersama, mereka bernilai lebih dari 100 juta elemen campuran. Di mana peti itu? Di mana itu? Dia melihat dengan gugup, dan tidak dapat menemukannya. Apa yang terjadi? Kemana perginya? Dia semakin cemas. Itu adalah harta yang paling dia hargai dari menara sebelumnya, namun dia tidak bisa menemukannya. Purple Clock sekali lagi mengumpulkan pecahan logam. Bergemuruh, cincin ruang otomatis menolak bagian logam. Apa yang terjadi? Dia terkejut, berbalik cepat untuk melihat pecahan logam. Hahaha, sebuah bayangan hitam muncul. Itu adalah Luo Feng bersayap perak. Pecahan logam mendarat di tangannya ketika cincin dunianya melebur ke dalam kulitnya. Tubuh Mosa telah kembali ke dunia internal. Kamu? Purple Clock menatap lebar ke arah bayangan tersebut. Armor dan sayap perak, mengambang dan mengepak di sana. Luo Feng tersenyum padanya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih Purple Clock." 3 penduduk asli di ruang kontrol telah mengawasi semuanya sejak awal, hanya ketika ledakan besar sebelumnya, yang menghancurkan ruangan, dan sejumlah besar bangunan menara. Mereka kehilangan penglihatan untuk beberapa saat, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali penglihatan mereka. Mereka jelas melihat jam ungu bergegas dan mengumpulkan harta. Mereka juga menemukan, harta karun di bawah menghilang secara misterius, dan akhirnya ketika Luo Feng menunjukkan dirinya, mereka semua terkejut. Itu adalah manusia itu. Dia selamat. Bahkan penyerang yang kuat itu telah mati, namun manusia itu tetap hidup. Tidak heran sesepuh berkata, beberapa prajurit dari 4 ras puncak memiliki banyak harta dan teknik. Kami belum bisa membalas dendam. Benar-benar menakutkan, penyerang yang kuat itu, bahkan dengan kekuatannya, dia masih mati. Dan manusia itu tampaknya hanya memiliki kekuatan tingkat kaisar yang tinggi, tetapi dia masih selamat. Puai, Ladimo dan Menbu tidak bisa menahan perasaan kaget. Pemenang terbesar dari perburuan harta karun ini, tampaknya adalah manusia itu. Dia adalah pemenang sesungguhnya, dan harta karun di ruangan itu ada di tangannya. Ada banyak teknik di ruang warisan, tapi harta karun yang paling berguna untuk ras kita semua ada di dalam ruang harta karun itu. Mereka bertiga menyesal, terutama Tuan Dewa Puai, ketika Qiu Chika meninggal, ia secara alami menjadi pemimpin terkuat ras mereka. Dia merasakan tekanan memimpin ras tersebut, dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup mereka. Dia harus hidup dengan tetua sebelumnya. Itulah sebabnya, tekanan dari kelangsungan hidup ras, biasanya mendarat pada prajurit terkuat. Aku tidak berharap mereka akan menghancurkan ruang harta karun, Puai menghela nafas. Aku ingin menunggu sampai mereka berteleportasi melalui negara dewa, keluar dan mendapatkan harta karun. Tapi,
Sekarang setelah ruangan itu hilang, peti itu juga menjadi milik mereka. Bahkan menara, yang telah menembus 6.000 km, ukiran di dalamnya telah rusak parah, itu hanya sekitar 20% yang berfungsi. Menara itu sekarang tidak berguna. Ayo kembali. Dia memandangi dua lainnya. Peti telah diambil oleh penjajah, ukiran berharga yang ditinggalkan oleh para ksatria telah sangat rusak, dan sekarang sangat lemah, menara itu sekarang menjadi tidak berguna. Mendengar itu, Menbu dan La Di Mo mengangguk. Setidaknya kita mendapat warisan. Pu Ai menghela nafas pelan, setidaknya dengan itu, ras kita memiliki masa depan. Bumi dikenali sejak dini tentang pentingnya warisan dan budaya. Dan triliunan ras di alam semesta. Setiap ras memiliki teknik, dan metode pelatihan yang tak terhitung jumlahnya, yang terakumulasi sepanjang tahun. Ini adalah hal yang paling penting untuk sebuah ras kehidupan. Ketika semua prajurit top dari sebuah ras terbunuh, para tingkat abadi yang masih hidup akan menjadi satu-satunya, yang mengingat teknik yang mereka miliki, ini tidak cukup untuk memperkuat seluruh ras. Tanpa teknik yang tak terhitung jumlahnya, selama perjalanan waktu yang lama, mereka bisa menghadapi kehancuran lagi. Adapun untuk mendapatkan kekuatan, hampir tidak ada cara untuk melakukannya. Dengan teknik ras, sekarang mereka punya harapan. Menara, penghancuran diri. Pu Ai memerintahkan, kamu akan pergi bersama kami. Ya Tuan, di negara dewa yang luas, 3 penduduk asli muncul di udara. Tuan, di mana tetua? Mengapa tetua belum kembali? Kaisar lainnya bertanya. La Di Mo, Menbu dan Pu Ai memiliki kesedihan di mata mereka. Pu Ai menunjuk ke jalur ruang angkasa, hancur. Seluruh jalur langsung hancur. Yang lebih tua, dia telah mengorbankan diri untuk ras. Kata Pu Ai lembut. Kaisar lainnya tertegun. Tapi kematiannya telah memberikan ras kita warisan kita. Pu Ai melolong. Teknik yang tak terhitung jumlahnya dari sebelum bencana besar, teknik yang cocok untuk orang-orang ras kita telah mengambil semuanya. Dengan ini, ras kita akan tumbuh dan akan bangkit kembali. Semua kaisar merasa sedih karena kehilangan sesepuh mereka. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan kecintaan yang membara yang kuat, dan harapan untuk masa depan mereka. Ras mereka akan bangkit kembali. Pu Ai menghancurkan jalan setapak dan tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi di dalam menara yang hancur. Mereka sekarang fokus untuk memelihara generasi berikutnya dari prajurit Yanji. Di dalam menara, jam ungu kurus itu terlihat sangat jahat. Selaput ungu bersinar di permukaan tubuhnya, dan tekanan memancar saat dia menatap bayangan Lu Feng. Luo Feng secara alami mengepakkan sayapnya dan tersenyum padanya. Dalam hal membangun, Luo Feng dianggap normal di antara triliunan ras. Kaisar jam ungu ini memiliki tinggi 1,6 meter dan kurus, itu membuat Luo Feng tampak lebih besar. Aku meremehkanmu, kata Purple Clock dengan suara parau. Aku tidak berharap kamu juga begitu licik, kata Luo Feng lembut. Harta itu milikku, tapi aku tidak mengharapkanmu untuk mendapatkannya pada akhirnya. Setelah kematian Gold Chang kamu mungkin mendapatkan banyak harta karun. Purple Clock mencengkeram cakarnya yang bersisik dengan kuat. Jelas dia mengamuk di dalam, karena dia pikir dia akan mendapatkan semua harta karun itu. Tapi sekarang dia hanya mendapatkan sebagian kecil dari itu. Tentu saja dia akan marah. Harta itu harus menjadi milikmu, ucap Luo Feng mengejek. Ada Piercing Tiger, Night Emperor, Ice Blade, dan harta Gold Chan di dalamnya juga. Harta menara ini, haruslah milik orang-orang Yanji. Yang mana milik kamu? Ucap Lu Feng semakin mengejek. Aku memenangkan pertarungan terakhir, itu seharusnya menjadi milikku. Dia mendengus dingin. Pertempuran demi pertempuran dengan para prajurit, terbunuh satu demi satu, hanya menyisakan kita berdua. Luo Feng tertawa. Selama pertempuran ini, siapapun yang selamat adalah pemenangnya, dan aku adalah pemenang sejati. Dasar licik, teriak Purple Clock mendengus. Dia telah membakar tubuhnya yang abadi, dan menghabiskan kristal Dewa Api untuk membunuh Gold Chang. Namun, sebagian besar harta menjadi milik Luo Feng. Kamu tidak terlalu buruk. Pertama, kamu menyembunyikan kekuatanmu meskipun kamu bisa berurusan denganku. Namun kamu lebih suka membakar 3% dari tubuh kamu yang abadi untuk menyembunyikan kekuatan kamu. Membuat Gold Chang itu bertarung melawan yang lain, seperti Kaisar Malam, Bila Es, Macan menusuk dan bahkan hingga saat-saat terakhir, kamu masih membuatku habis-habisan. Sudah jelas, bahwa kamu membuat kami menggunakan kekuatan tersembunyi.
sehingga Gold Chang sebelum akhirnya menggunakan kekuatan kamu. Luo Feng berkata, aku sama sekali tidak licik seperti kamu. Satu-satunya hal adalah aku berhasil bertahan. Purple Clock mengeluarkan tawa yang menusuk telinga. Baiklah, aku sudah mengalahkanmu, tapi pertahanan dan teknikmu masih lebih kuat dari milikku. Namun, semua harta karun akan tetap menjadi milikku. Suaranya bergema di dalam ruangan, saat dia bergegas menuju Luo Feng. Saat dia bergerak, Luo Feng mengepakkan sayapnya dan melepaskan serangan. Kecepatannya dipercepat saat dia segera melengkung, dan melarikan diri melalui jalan setapak. Kamu tidak bisa melarikan diri, teriak Purple Clock yang memiliki bayangan jam di sekitar tubuhnya saat dia mengejar Lu Feng. Mereka berdua semakin jauh. Bahkan sang kaisar yang membatasi Gold Chang sebelumnya, tidak bisa mengatur semua tikungan dan belokan di menara dengan baik, dan telah mengandalkan metode lain untuk memperlambat Luo Feng. Adapun jam ungu yang lebih lemah, dia tidak punya cara untuk menghentikan Luo Feng. Luo Feng langsung sampai sejauh itu sehingga dia tidak terlihat lagi. Dia tidak terlihat dan tidak bisa dipindai. Bajingan, Purple Clock mengamuk, tidak bahagia, aku harus membunuhmu, aku harus. Luo Feng telah mendapatkan sebagian besar harta karun, dan dia tahu tentang rahasia besar jam ungu, yaitu jam kuno itu. 2 poin ini membuat Purple Clock ingin membunuhnya. Aku harus menggunakan segalanya untuk membunuhnya. Kartu as yang kuat adalah kemampuan tersembunyi. Saat yang lain tahu tentang jam kuno aku, mereka akan siap. Dan para makhluk super mungkin bergerak melawan aku untuk mengambil harta aku. Aku harus membunuhnya sesegera mungkin. Mengejar, dia terbang sekencang yang dia bisa. Meskipun dia tidak bisa melihat Luo Feng, dia hanya bisa menggunakan kecepatan maksimalnya untuk terbang keluar dari menara. Luo Feng terbang keluar dari area inti dan melalui menara, akhirnya terbang keluar dari pintu masuk, dan keluar dari menara. Aku keluar, dia memandang ke tanah yang luas, tersenyum. Aku dikejar terus di sana. Aku tidak punya cara untuk melepaskan kekuatanku di dalam menara, itu sangatlah melelahkan. Jalan setapak paling lebar 1 kilometer. Binatang bertanduk emas akan tergencet di dalam, jika mencoba dikeluarkan. Luo Feng tersenyum dan segera bertukar tubuh. Butuh waktu kurang dari 1 detik, untuk berubah dan menjadi seekor binatang besar muncul di udara. Panjangnya lebih dari 100 km dan benar-benar keemasan, dengan anggota tubuh yang tebal dan dengan memiliki sayap emas. Bahkan matanya berwarna emas gelap. Seketika itu, udara panas menyembur dari lubang hidungnya. Aku belum benar-benar bertarung sejak mendapatkan baju besi raja ini. Purple Clock akan menjadi yang pertama. Binatang itu berbaring di tanah, dengan mudah mendorongnya ke samping dan berbaring di sana. Bagi binatang itu, lapisan lumpur dan kerikil yang tebal itu seperti hambatan udara bagi manusia di bumi. Binatang itu menatap pintu masuk, dan itu hampir seperti raksasa menunggu semut muncul. Manusia ini lemah dan tidak bisa berteleportasi. Selama dia ditemukan di luar menara, dia tidak bisa melarikan diri, aku bisa berteleportasi padanya. Manusia, kamu tidak bisa melarikan diri. Purple Clock menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar dari pintu masuk menara. Saat dia keluar, dia dengan gila melepaskan energinya yang abadi, ingin memindai ke segala arah. Dia juga mengandalkan pemindai dan merilis domain hukumnya, secara keseluruhan, dia menggunakan segalanya untuk menemukan manusia secepat mungkin. Namun, tiba-tiba dia terkejut menemukan binatang besar di depannya, dia menatapnya. Binatang buas yang sedang berbaring itu tingginya masih lebih dari 80 km. Perbedaan ukuran mereka seperti manusia normal yang menatap binatang buas yang 10 kali lebih tinggi dari Himalaya. Binatang buas yang sangat besar, dari mana asalnya? Klan Iblis, Space Beast. Purple Clock memandang dengan rasa ingin tahu. Binatang buas itu telah menunggu dengan sabar. Saat Purple Clock muncul, dia bahkan tidak ragu melambaikan tangan kanannya. Cakar itu jauh lebih tebal melalui transformasi Dewa Binatang. Itu 1 kali lebih besar dari cakar binatang bertanduk emas normal, cakar besar itu menakutkan. Satu tebasan, ruang di sekitarnya hancur, ketika kerikil dan lumpur beterbangan. Binatang buas dan jam ungu terlempar ke celah ruang angkasa. Yang satu sabar menunggu, dan yang lain tertegun dan ingin menguji kekuatan binatang buas besar ini. Semua dalam prosesnya, cakar besar mendarat langsung di jam ungu. Dan kemudian, dalam celah ruang yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan gila di sekitar Purple Clock saat dia menenangkan diri.
Seketika itu, binatang itu bergegas mendekat. Binatang yang menakutkan, dia benar-benar kaisar puncak. Purple Clock terkejut. Binatang itu besar dan memakai baju besi raja. Dengan hanya kepakan sayapnya, kecepatannya beberapa kali lipat dari tubuh manusianya. Purple Clock mengendalikan 3 jam apinya, hanya untuk membela dirinya dan untuk memangkasnya. Kecepatannya bahkan lebih mengerikan, daripada manusia itu, mereka telah bertukar 2 pukulan, dan Purple Clock sudah terlempar ke belakang. Pada bentuk puncakku, binatang buas ini tidak akan memiliki keuntungan. Namun, aku kehilangan banyak energi abadiku di dalam menara sebelumnya. Karenanya, kekuatan aku bahkan tidak sampai setengah dari puncaknya. Dia marah dan cemas. Dia benar-benar ingin mencari Luo Feng, dan tidak ingin melawan binatang buas ini. Apa yang terjadi? Kemana manusia itu pergi? Bagaimana binatang buas ini tiba-tiba muncul? Benar, binatang ini sangat mirip dengan kaisar bersayap perak legendaris. Dengan tubuh besar, mahkota di kepalanya, anggota badan yang tebal, dan sayap. Satu-satunya perbedaan adalah warnanya, benar-benar emas. Mengubah warna itu mudah, tetapi ini harus menjadi kaisar sayap perak. Sayap perak berasal dari perkemahan manusia, yang juga manusia. Binatang ini bisa diundang ke sini olehnya. Bajingan, itu adalah skenario terburuk. Saat dia keluar dari menara, pasti dia telah minta bantuan. Binatang emas ini harus menjadi yang pertama, dan yang lainnya mungkin akan segera tiba. Purple Clock tidak punya pilihan selain memutuskan untuk pergi. Dia berteleportasi dan menghilang. Hanya setelah dia menghilang, binatang buas itu pun lenyap, dan tubuh bumi muncul. Kemudian Luo Feng mengangguk, dan tanpa ragu, binatang itu memiliki kekuatan puncak kaisar. Meskipun kurang dalam pemahaman hukum, perpaduan hukumnya memperkuatnya 10 kali. Seiring dengan teknik puncak, itu membuatnya memiliki kekuatan kaisar puncak. Tapi kelemahannya masih jelas. Seorang kaisar puncak sejati sangat mahir dalam teleportasi atau menghentikan waktu. Mereka semua memiliki kemampuan hukum yang kuat. Luo Feng berpikir, sepertinya aku masih perlu menjadi lebih kuat. Aku masih kurang kuat saat ini. Binatang itu sangat kuat, tetapi tidak memiliki teleportasi dan menghentikan waktu. Keduanya adalah teknik mutlak bagi mereka, yang terlatih dalam ruang, atau hukum waktu. Luo Feng tidak memiliki langkah yang benar, tapi dia memiliki sayap Shaolu, dan baju besi raja untuk bertahan hidup. Kemudian, dia menjadi seberkas cahaya perak dan dengan cepat meninggalkan celah angkasa, kembali ke benua utama Yanji dan mengambil sebuah kapal, dan terbang dengan kecepatan subcahaya. Sementara itu di tempat lainnya, di udara yang jauh di atas tanah yang dingin. Manusia, Purple Clock yang bersisik dan jahat, mengepalkan tangannya, karena sejumlah besar energi menyebabkan ledakan, dan itu yang menyebabkan tornado salju dan es di sekitar 10.000 km. Mengambil harta yang menjadi milikku, dan harta menara. Dan dia tahu rahasiaku. Aku, pasti harus membunuhmu. Aku harus. Matanya berkilauan marah ketika dia merenungkan rencana untuk berurusan dengan Luo Feng. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak. Sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.